Inter Milan menerima hasil tes medis untuk bintang Argentina. Inter Milan telah mengkonfirmasi bahwa Kapten Lautaro Martinez mengalami cedera otot dan akan absen dalam pertandingan Serie A mendatang melawan AS Lecce. Pemeriksaan medis yang dilakukan pagi ini di Institut Humanitas di Rozzano mengungkapkan adanya cedera pada otot soleus di kaki kirinya, seperti yang dilaporkan oleh Quinternews. Memang, setelah mengalami ketidaknyamanan di betisnya, pernyataan klub menambahkan bahwa kondisinya akan dievaluasi kembali minggu depan. Lautaro Martinez menjalani pemeriksaan medis dan instrumental pagi ini di Institut Humanitas di Rozzano. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya cedera pada otot soleus di kaki kirinya. Kondisi striker Argentina itu akan dievaluasi kembali minggu depan. Oleh karena itu, timbul ketidakpastian mengenai ketersediaannya untuk pertandingan mendatang. Hakan Çalhanoğlu terancam absen di leg kedua UCL melawan Bodo Glimt. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu, dilaporkan terancam absen dalam dua laga krusial melawan Bodo Glimt di ajang Liga Champions musim ini. Berdasarkan laporan terbaru, kondisi pemain berusia 32 tahun tersebut membuat tim medis merasa khawatir. Ia kemungkinan besar juga akan melewatkan pertandingan leg kedua yang dijadwalkan berlangsung di San Siro pada pekan depan nanti. Absennya mantan pemain AC Milan tersebut memaksa pelatih melakukan perubahan signifikan di lini tengah Nerazzurri. Perannya sebagai pengatur ritme permainan sangat sulit digantikan mengingat kontribusi besarnya sepanjang musim kompetisi ini. Hakan Çalhanoğlu berisiko melewatkan kedua pertandingan melawan Bodo Glimt. Masalah ototnya kembali muncul dan ketersediaannya untuk laga leg kedua masih menjadi tanda tanya besar, tulis laporan dari media Italia tersebut. Cari suksesor Lewandowski, Barcelona kembali melirik Marcus Thuram. Barcelona dikabarkan membuka peluang untuk mendatangkan Marcus Thuram dari Inter Milan pada jendela transfer musim panas mendatang. Satu nama yang sudah dikenal kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir. Media Italia melaporkan bahwa Marcus Thuram sekali lagi masuk dalam radar Barca sebagai calon pengganti Lewandowski. Menurut laporan Calcio Mercato, Barca terbuka untuk melakukan negosiasi dengan Inter Milan guna mendatangkan penyerang asal Prancis tersebut, yang terikat kontrak hingga 2028 dan saat ini memiliki bandrol sekitar 60 juta euro. Pakar bursa transfer, Ekrem Konur, belum lama ini juga menyoroti Thuram sebagai opsi bagi Barca jika klub memutuskan untuk memprioritaskan pengalaman daripada profil pemain yang murni masih dalam tahap pengembangan. Namun, ia menekankan bahwa Inter tidak berniat mempermudah kepergiannya dan hanya akan mempertimbangkan tawaran yang dimulai mendekati angka 80 juta euro. Inter Milan terus memantau Leon Goretzka saat kontrak Bayern berakhir. Inter Milan terus memantau gelandang Bayern Munich, Leon Goretzka, menjelang berakhirnya kontrak pemain asal Jerman itu di Allianz Arena. Menurut Telentrista, Nerazzurri tidak mau mengesampingkan kemungkinan merekrut pemain berusia 31 tahun itu pada musim panas ini. Christian Chivu dilaporkan telah menyatakan keinginannya untuk pemain tengah yang memiliki fisik dan postur tinggi. Kendala utamanya kemungkinan besar adalah gajinya, yang diperkirakan sekitar 9 juta euro per tahun. Meskipun angka tersebut bisa disamai di Amerika Serikat atau Arab Saudi, Goretzka telah memperjelas bahwa ia lebih memilih untuk tetap berada di Eropa, sehingga membuka pintu bagi Inter dan para rival mereka. Inter Milan bergabung untuk perebutan bintang Bayer Leverkusen. Menurut Afri Chavot, Inter Milan telah memantau pemain internasional Burkina Faso itu selama lebih dari 2,5 tahun. Bek tengah ini telah menjadi salah satu bek tengah yang menonjol di Bundesliga musim ini, menyumbangkan 4 gol dan 2 assist, dan telah menarik minat serius dari seluruh Eropa. Inter diperkirakan akan memperkuat lini pertahanan mereka secara signifikan musim panas ini, sehingga Tapsoba menjadi pilihan yang tepat untuk rencana perekrutan mereka. Pihak Jerman tetap berpegang teguh pada harga jual minimal 40 juta euro. Memang, untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Apakah Inter bersedia memenuhi angka tersebut masih harus dilihat. Kiper Tottenham terbuka gabung Inter pada bursa transfer musim panas. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Guglielmo Vicario terbuka untuk bergabung dengan Inter pada bursa transfer musim panas. Kiper Tottenham tersebut disebut menjadi target utama Nerazzurri untuk musim depan. Romano memastikan nama Vicario berada sangat tinggi dalam daftar incaran Inter. Ia juga menyebut ada keterbukaan penuh dari sang pemain untuk menerima proyek yang ditawarkan klub Serie A tersebut. Situasi ini membuat peluang transfer semakin terbuka. Meski belum ada negosiasi resmi dengan Tottenham, Inter disebut akan bergerak dalam waktu dekat untuk mengamankan kiper baru. Vicario berada sangat tinggi dalam daftar Inter. Ada keterbukaan penuh dari Vicario terhadap Inter. Dia sepenuhnya terbuka untuk bergabung dengan proyek Inter.
ujar Fabrizio Romano. Media Italia, gol Piotr Zielinski jadi poster Scudetto Inter di musim ini. Gol kemenangan Piotr Zielinski dalam pertandingan derby di Italia melawan Juventus disebut sebagai poster Scudetto bagi Inter Milan musim ini oleh media Italia. Media Italia memuji Piotr Zielinski sebagai pahlawan kemenangan dramatis 3-2 Inter Milan atas Juventus. Gol penentu yang dicetaknya dianggap sangat ikonik dan bisa menjadi poster resmi keberhasilan Nerazzurri meraih gelar Liga Italia musim ini. La Gazzetta dello Sport menulis bahwa pertandingan ini tidak akan pernah dilupakan oleh para penggemar sepak bola. Gelandang asal Polandia tersebut berhasil mengukir sejarah baru dalam babak panjang pertemuan kedua tim besar di Italia tersebut. Sepakan menyusur tanah menggunakan kaki kiri dari jarak jauh itu mengamankan 3 poin yang sangat berharga. Gol ini digambarkan sebagai tembakan tajam yang memberikan poin emas bagi tim dalam persaingan ketat menuju tangga juara. Gol tersebut memiliki makna personal yang sangat mendalam bagi Piotr Zielinski setelah masa sulit di musim pertamanya. Ia kini semakin berkembang pesat di bawah asuhan pelatih Inter Milan, Christian Chivu, yang memberikan kepercayaan penuh. Francesco Pio Esposito yakin Inter bisa comeback saat lawan Bodo Glimt. Penyerang Inter Milan, Francesco Pio Esposito, meyakini timnya masih memiliki peluang besar untuk melakukan aksi comeback meski dikalahkan Bodo Glimt. Meskipun berhasil mencatatkan namanya di papan skor, penyerang lincah tersebut mengaku tidak puas dengan performa pribadinya di lapangan. Ia merasa seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi kemenangan tim tamu. Saya rasa sulit untuk menentukan kapan pertandingan ini lepas dari genggaman kami. Gol kedua dan ketiga mereka datang secara berurutan dan memberikan pukulan telak bagi kami. Ini adalah kekalahan yang sangat sulit, tapi untungnya kami memiliki kesempatan lain. Kami harus segera melupakannya. Masih ada leg kedua, dan aksi comeback sangat mungkin dilakukan, ujar Pio Esposito. Francesco Pio Esposito juga memuji kekuatan tim lawan yang dinilainya seringkali dipandang sebelah mata oleh banyak pihak. Kehebatan Bodo Glimt saat bermain di kandang sendiri memang sudah terbukti dengan mengalahkan tim-tim besar Eropa. Inter siap kirim Davide Fratesi ke Atletico Madrid demi Nicolas Gonzalez. Inter Milan berencana melakukan tukar guling pemain dengan menawarkan Davide Fratesi ke Atletico Madrid demi mendatangkan Nicolas Gonzalez. Inter Milan sudah mulai merancang rencana transfer besar untuk bursa musim panas mendatang. Masa depan gelandang Davide Fratesi kini menjadi pusat perhatian utama dalam strategi bursa transfer klub peraih Scudetto tersebut. Pemain asal Italia itu sebenarnya menarik banyak minat selama bursa transfer musim dingin Januari lalu. Klub-klub seperti Juventus, Atletico Madrid, hingga Nottingham Forest terus memantau situasi pemain bernomor punggung 16 tersebut. Laporan dari Corriere della Sera menyebutkan bahwa BP Marotta dan Piero Ausilio sedang menjajaki opsi pertukaran. Mereka ingin menawarkan Fratesi kepada Atletico Madrid demi mendapatkan tanda tangan penyerang sayap, Nicolas Gonzalez. Wacana tukar guling ini sebenarnya sempat muncul di bulan Januari lalu, namun belum menunjukkan kemajuan signifikan.